ngajak kalian kenalan sama penulis buku musik, Doni Anggoro alias Doro. Kak Doro ini baru saja menerbitkan buku yang judulnya Membaca Indorok, Mendengarkan Nostalgia. Oh ya guys, Indorok sendiri mengacu pada corak musik yang berkembang antara tahun 1955 sampai dengan tahun 1959. Indorok kebanyakan dimainkan oleh musisi-musisi berdarah campuran Belanda Indonesia. Nah, salah satu nama besar di belantika Indorok adalah grup musik The Tillman Brothers. Benarkah The Tillman Brothers menjadi inspirator grup legendaris The Beatles? Apa aja sih fakta dan mitos tentang The Tillman Brothers? Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini ya, dengan cara subscribe, like, dan komen. Ini sejarah musik, buku sejarah musik rock ya. Jadi ada dulu keturunan Belanda Indonesia pas masa Kenil itu memilih, diberi pilihan oleh Presiden Soekarno waktu mau udah merdeka ya. Mereka memilih ke Eropa karena mereka udah dari dulunya udah pemusik. Mereka merasa kalau ke Belanda atau ke negara Eropa lainnya karir bermusiknya lebih jelas gitu loh. Apalagi mereka memang pas masa kecil itu kan sudah terlebih dulu dapat acara-acara radio musik-musik rock ya, kayak Elvis dan lain-lain itu mereka udah denger dulu gitu. Ini tentang sejarah pemusik kita juga ya, tapi kurang dibahas di negaranya sendiri, padahal mereka peranakan Indonesia juga ya, ada darah Belandanya karena orang-orang tua mereka itu diplomat dan salah satunya juga tentara Kenil ya. Kenapa mereka memilih pindah, dan bukan waktu itu kan Presiden Soekarno sempat memberikan opsi ya, mau jadi warga negara Indonesia atau Belanda atau keluar gitu. Mereka memilih keluar karena bukan mereka nggak cinta Indonesia, tapi mereka karena saya sudah kadung bermusik gitu, udah punya macem-macem, mau dong karir musik tuh dulu kan dianggap lebih cemerlang di Eropa ya. Mereka memilih di Belanda waktu itu. Wah, ya udah pada pindah ke sana. Saya mau cerita alasan saya membuat buku ini dulu ya. Karena dulu di kalangan kita penggemar musik rock itu lebih banyak gosipnya The Tillman Brothers itu mempengaruhi The Beatles, mempengaruhi Jimi Hendrix. Wah, itu kan perlu diselidiki kebenarannya. Memang tahunnya agak-agak gimana ya, tapi ya di sini kita jelasin. Dan ternyata ada 45 band yang seperti itu waktu itu. Tapi saya tidak mengangkat semua, hanya The Tillman Brothers pasti karena dia yang pelopor ya, sama 3 band lain setelah mereka atau yang sejaman sama mereka. Dan mereka juga masih ada keterkaitannya, misalnya pindah dari band ini ke band itu, tapi masih alur yang tahun dan zaman yang sama gitu. Sebenarnya pada zaman itu rock and rollnya kan memang begitu, tidak bisa dibilang begitu. Cuman Andy Tillman itu di buku ini ada saya terangin, dia pernah ketemu mereka waktu belum The Beatles namanya gitu. Mereka lagi main, habis main ngobrol, ngerokok bareng, minum bir gitu aja, nggak. Jadi ya kurang tepat sebenarnya istilah itu. Ya itu alasan saya pertama bikin buku ini, karena ini kalau iya mempengaruhi kok nggak dibahas ya di sejarah musik rock dunia ya kan. Sejarah musik rock dunia tuh
Kalau nggak pasti ngomongin The Beatles, Rolling Stones, atau kalau masukin ke sini 70-an Deep Purple, Led Zeppelin, masa nggak dibahas. Nah itu alasannya kenapa harus ada yang jelas gitu loh, yang membuat penasaran kalau mereka memang mempengaruhi hitsnya apa. Di sini mereka kan kelemahannya atau ininya kan tidak punya apa ya, anthem ya, apa semacam anthem ya, hitsnya tuh apa, nggak ada. Kalau dia mempunyai kriteria itu ya mungkin bisa akan berubah lagi. Sama apa, The Tillman Brothers tuh sayangnya albumnya tidak banyak, dia lebih banyak panggung. Saya pernah ketemu bukan The Tillman Brothers-nya ya, tapi band lain yang namanya personilnya Rio Dalimunte di sini waktu itu masih ada. We don't have no time to record. Dia lebih seneng panggung. Ya udah, kalau rekaman ada tapi sedikit, dan biaya rekaman dulu mahal kan. Jadi menurutku ya mereka kenapa tidak diperbincangkan dalam literatur sejarah musik rock dunia, yaitu salah satunya rekamannya nggak banyak. Apa ya, syarat-syarat menjadi superstar kan punya anthemnya, hitsnya. Dia hits mungkin ada tapi kan nggak sampai gimana gitu. Jadi memang yang mengkoleksi album Indo Rock itu juga sekarang lebih ke kolektor ya, obscure, yang seneng album yang nggak umum gitu. Nah makanya dibeli ini gitu. Indo Rock sendiri sekarang sebenarnya memang hanya didengerin orang-orang tua. Di sana tuh, di Belanda tuh ada namanya acara pasar malam ya, namanya pasar malam. Itu merayakan kebudayaan Indies yang campur-campur itu, termasuk Andy Tillman sempat waktu dia masih hidup ya ada di situ tokohnya. Dia bikin grup lagi namanya Candle Sunrise ya. Nah, itu menarik ya. Itu tadi agak, waktu saya bikin bukunya juga agak-agak ribet ya, kok nggak kayak misalnya saya bahas apa Deep Purple atau yang saya pakai ini kan gampang ya. Oh ini tantangannya kalau membahas sejarah dari negeri sendiri. Agak-agak gimana ya, mencar-mencar terus. Tapi saya bersyukur ya, ada aja yang punya sumbernya yang terpercaya ya. Sempet terus, dan ya namanya aja berubah-berubah ya. Ada Indo Rockers atau macam-macam, berubah-berubah namanya. Sampai ya akhirnya banyak lagi band-band lain ya, The Hot Jumpers, The Bellboys, The Dynamite Rockers, banyak sekali. Dan itu aslinya ada 45 band. Cuma ya gitu aja, memang band panggung, mereka nggak orientasi rekaman ya. Kalaupun ada single atau cuman 4 mini album ya, agak susah. Tapi untungnya Pete Morris itu dulu bikin blog sederhana itu jelas. Bahkan dia akhirnya saya ambil juga nih apa diskografinya ya, jelas sekali dia. CD, sempat jadi CD apa mini album gitu, kaset gitu. Memang mainan kolek. Jadi memang alasan buku ini juga, aku mau meluruskan sejarah juga ya, bahwa ya mereka memang oke, tapi bukan ya rumornya itu mempengaruhi The Beatles, enggak lah, sama ini kok. Sama ada gosip lain, gitarnya Andy Tillman itu pernah dikasih ke personilnya Golden Earring. Golden Earring tuh terkenal lagunya Rather Love ya.
Wah, itu dulu muncul lagi gosipnya sekitar 2009-2011 tuh. Wah, itu gitar itu dipakai buat nyiptain lagu itu. Wah, tuh kan. Nah, di sini terungkap lagi. Aku mau meluruskan sejarah juga ya, bahwa ya mereka memang oke, tapi bukan ya rumornya itu mempengaruhi The Beatles, enggak lah, sama ini kok. Sama ada gosip lain, gitarnya Andy Tillman itu pernah dikasih ke personilnya Golden Earring. Golden Earring itu terkenal lagunya Rather Love ya. Wah, itu dulu muncul lagi gosipnya sekitar 2009-2011 tuh. Wah, itu gitar itu dipakai buat nyiptain lagu itu. Wah, tuh kan. Nah, di sini terungkap lagi. Sebenarnya sekitar 2010-2011 waktu saya menyusun buku ini ada ya, jadi Awan Garnida, Sore yang kita kenal sebagai Sore Band, dan kawan-kawan, salah satunya Pepeng Knife ya, Pepeng, Frankie Indrasmoro sempet bikin Neo Indo Rockers gitu. Waktu itu saya diajak, jadi pentasnya digabung sama Jiplak kan The Beatles. Habis kadang-kadang diganti Jiplak dulu baru mereka Neo Indo Rockers, atau Neo Indo Rockers duluan. Mereka bergaya seperti itu. Sayangnya nggak tahan lama itu. Ya entah gimana ya. Dan memang dulu waktu aku bikin buku ini semangat, karena aku pikir mau dibandingkan mereka juga kepengen memperjuangkan Indo Rock dikenal kembali ya. Bikinnya nggak cepet, sebentar, cuma 2 tahun. Ternyata nggak jadi, ya udah, tapi kan naskahnya balik ke saya. Ya udah, saya menerbitkan sebagai buku sejarah ya, tapi masih aku bahas mereka Neo Indo, mereka kan tetap yang penerus ya. Sebenarnya sekitar 2018-2019 ya, ada The Hydrants namanya, itu dari Bali. Itu lebih mirip lagi karena vokalisnya mirip Andy Tillman, wajahnya pun ya. Jadi mereka juga merancang busananya seperti zaman dulu. Nah, itu dia menariknya, yang The Hydrants ini bisa dicek juga di YouTube. Itu bandnya itu ini bukan mengcover lagu Indo Rock gitu. Ya bikin lagu baru tapi dengan spiritnya sama, soundnya bener mirip sekali, kayak reinkarnasi bener. Di Bali sih cukup ini meledak sih, kan tuh ya menurutku mungkin nih proyeknya sudah sip kali ya. Ingin mau yang explore yang lain, masih ada band. Cuma ya gitu, mungkin tidak mewabah, mungkin karena mungkin zamannya atau tapi menurutku juga nggak pasti. Maksudku sebenarnya zaman sekarang itu terutama yang main musik rock itu senang bergaya-gaya lama 70-an gitu ya. Seperti ku bilang tadi, ada juga KPR ya, kelompok penerbang roket. Kalau kita denger kan udah, wah ini soundnya udah bukan cover, bukan menjiplak, bukan, tapi auranya memang dia seneng 70-an ya. Led Zeppelin, The Doors. Mungkin lebih tepat hibrid kali ya, hibrid dari musik daerah mereka dengan rock barat, karena kan mereka dengerin macam-macam ya, yang kayak Chuck Berry dan lain-lain kan mereka dengerin juga. Ya itu mungkin hibrida lebih tepat.
Tapi saya tidak sepakat musik sekarang tuh jelek atau lebih rendah, enggak, sama aja. Cuman kalau kita bicaranya konteks penciptaan udah nggak ada yang baru semua, nggak ada. Tapi zaman sekarang kan yang kalau saya sih yang penting kan enak didengar ya. Kita kalau nonton bisa sing along ya. Bisa gitu. Emang begitu, mau gimana lagi. Nggak cuman musik kan, fashionnya, terus kedai-kedai makanan daerah sini juga bergaya 60, ya, sama aja gitu. Kalau kita bicara penciptaan udah berhenti, tapi kalau kita bicara enak atau masih punya spirit pemberontakan masih ada sebenarnya, cuman kan mungkin tidak tertangkap radarnya ya, kan masih gini. Ada pengaruhnya juga sekarang kan era informasi ya, jadi nggak semua yang susah mengolah. Dulu orang kalau penggemar musik minimal baca aktuil yang lebih tua dari saya ya, atau kalau generasi aku baca Hai. Tiba-tiba dulu kan ada patokannya, baca Hai atau baca ini gitu. Nah itu kalau sekarang kan udah nggak ada, majalah cetak udah nggak ada. Terus terakhir kalau nggak salah yang franchise Rolling Stone aja udah nggak ada gitu, nggak ada ininya. Tapi mereka ya tetap tumbuh sih, gitu aja. Cuman saya tidak sepakat musik sekarang lebih buruk atau gimana. Mungkin konteksnya beda aja, sama aja kok berkembangnya. Cuman ya tidak, di sini tidak dipercaya lagi. Misalnya salah satu media, kalau Hai dulu identik dengan rock, glam rock, heavy metal gitu, atau aktuil spiritnya musik flower generation. Sekarang udah nggak ada ciri-cirinya, itu aja sih gitu. Positifnya ya sekarang kan mereka mencoba mengingatkan kembali gitu. Saya punya kawan itu grupnya dari Jogja, namanya I Know You Well Miss Clara. Musiknya berat kalau untuk orang ya, saya juga merasa kan dia bisa naik itu karena main musik Canterbury kan. Wah, mana apa itu, tapi ya itu mirip-mirip. Jadi tiba-tiba ada kelompok anak muda yang memainkan musik yang udah orang lupa gitu. Nah gitu, itu sih yang menarik sih, fenomena seperti itu gitu. Arti musik ya artinya musik itu ya bagian dari hidup kita sehari-hari, seperti kita makan minum. Nggak ada musik, bahkan bangun tidur, tapi bukan maksudnya bangun tidur setel musik gitu, bunyi burung atau atau bunyi itu udah musik gitu kan. Lama-lama musik itu kan ya itu, saya malah itu kan ada bedanya keras sama berisik. Kalau keras kita bicara harus keras gitu loh. Tapi beda kalau berisik kan bunyi yang tidak kita inginkan. Harapan ya tetap jalan lah dan punya jati diri ya. Nggak, misalkan di awal diledek kan ada juga yang niru sih ini biarin aja, tapi kan nanti proses ya. Nggak semua band-band besar juga banyak begitu lah. Yang penting jalan aja dulu gitu, sama memperhatikan teknologi lah ya, sama bukan cuma teknologi ya lingkungan sekitar lah, biar karyanya tuh juga terasa di semua orang. Atau maksud si pemusik itu lu mau didengerin sama siapa sih, marketnya siapa, nah itu.